Tampak Jing-e yang mengalami insomnia berat sedang berusaha untuk tidur, namun tetap saja dia tak bisa jatuh terlelap. Cerita pun flashback ke saat Jing-e pulang kerja dan menemukan kekasihnya Hong yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Saat Jing-e mandi, Hong menerima pesan di ponselnya, namun dia heran kenapa ponsel di tas Jing-e juga ikut berbunyi pada saat yang sama. Hong pun memeriksa dan kaget mengetahui ternyata Jing-e menyadap ponselnya. Tepat pada saat itu, Jing-e sudah selesai mandi. Mereka pun berdebat tentang hal itu dan merembet ke mantan pacar Hong yang masih sering dipinjamkan uang. Jing-e lalu mengambil kotak berisi kumpulan hadiah dari mantan pacar Hong dan bertanya kenapa kotak itu masih belum dibuang. Karena Hong terdiam, Jing-e pun semakin kesal dan mengamuk sambil menangis. Kemudian saat bekerja, Jing-e terus melihat ponselnya, menunggu kabar dari Hong yang ternyata sudah seminggu pergi meninggalkan rumah. Teman kerjanya bernama Ching-e bilang kalau Jing-e tak usah mencarinya lagi. Namun Jing-e semakin sedih sehingga Ching-e pun memeluknya. Semakin lama, insomnia Jing-e semakin parah. Bahkan dengan obat tidur pun tak bisa membuatnya tidur nyenyak. Jing-e akhirnya pergi ke toko bantal untuk mencari bantal yang lebih nyaman dan menemukan sebuah bantal terapi yang katanya bisa membantu untuk tidur nyenyak. Sesampainya di rumah, Jing-e terus menciumi harum bantal itu dan akhirnya tertidur. Lalu bermimpi Hong mendatanginya dan bermesraan dengannya. Saat terbangun, Jing-e merasa seperti itu semua bukan mimpi dan melihat dalamannya tergeletak di sofa. Cerita pun flashback ke saat mereka bertengkar malam itu. Jing-e mengancam akan bunuh diri kalau Hong meninggalkannya. Pada saat Hong mencoba untuk mengambil pisau yang dipegang Jing-e, tidak sengaja lehernya teriris. Jing-e mencoba menghentikan darah yang terus-menerus mengucur dari leher Hong, namun tak bisa. Akhirnya Hong pun meninggal. Jing-e kemudian membersihkan darah di tubuh Hong, lalu membungkus dan menyimpan mayatnya di lemari baju. Setelahnya, karena trauma yang dalam, Jing-e tanpa sadar melupakan kejadian itu dan pikiran bawah sadarnya menganggap Hong hanya pergi dari rumah. Dan sejak hari pertama Jing-e membeli bantal itu, tiap malam dia bermimpi Hong datang dan bermesraan dengannya. Jing-e lalu menceritakan pada Jing-e kalau dia sekarang sudah mulai bisa tidur nyenyak sejak membeli bantal terapi itu. Salah satu rekan kerjanya yang tahu bahwa Hong belum bisa dihubungi mengatakan kalau dia punya teman polisi yang bisa membantu mencari keberadaan Hong. Saat polisi itu datang, Jing-e menunjukkan foto Hong dan menceritakan kalau sebelum Hong pergi, mereka sempat bertengkar hebat. Kedua polisi itu pun berjanji akan mencoba mencari Hong. Sementara semakin lama, tubuh Jing-e semakin lemah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin tebal dan rambutnya mulai rontok. Jing-e pun akhirnya menghubungi Ching-e untuk membantunya mengajukan cuti selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu, tubuh Jing-e semakin lemah dan berada dalam bahaya. Karena setiap tidur, jiwanya diserap oleh hantu penunggu bantal itu yang menyerupai sosok Hong. Tiba-tiba, hantu Hong muncul di hadapan hantu penunggu bantal itu dan menyuruhnya melepaskan Jing-e. Namun, hantu penunggu bantal itu bilang kalau dia akan mengambil nyawa Jing-e besok. Mendadak, di depan apartemen Jing-e sudah berkumpul Ching-e dan 2 polisi kemarin. Mereka rupanya mendapat pesan dari ponsel Hong untuk segera datang ke sana. Begitu masuk, mereka menemukan Jing-e yang sudah dalam kondisi sangat lemah dan segera membawanya ke rumah sakit. Cerita kedua dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Fatty yang didatangi temannya untuk memberitahu sesuatu. Kemudian cerita flashback ke 1 minggu yang lalu saat Fatty dan 6 temannya mendatangi sekolah lama mereka untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya. Sekolah lama mereka itu memang sudah ditutup dan sebentar lagi akan dirobohkan.
Tak lama, penjaga gedung bernama Chen datang menghampiri mereka sambil membawa linggis. Fatty dan Chasiu segera menyapa Paman Chen. Apakah masih ingat dengan mereka? Dan mereka hanya ingin merayakan ulta ceci di sana sebelum gedung dirobohkan. Chen hanya bilang agar mereka pulang sebelum malam. Saat mereka semua sedang bermain kartu di atap gedung, Princess mengajak Ceci menemaninya ke toilet sekolah, diikuti oleh Fatty yang juga ingin ke toilet. Sewaktu Ceci di toilet, Ceci yang mengira Princess mengisenginya segera mengomelinya dan meminta tisu toilet. Padahal saat itu Princess dan Fatty sedang menunggu di luar. Ketika kembali, mereka memutuskan untuk bermain permainan master dan hantu memakai taruhan $100 per orang. Dalam permainan itu, 1 orang akan menjadi master, 1 orang menjadi hantu, dan 5 jadi manusia. Permainan itu akan berlangsung selama 15 menit. Orang yang dapat peran master harus mencari siapa hantunya. Apabila dia menangkap orang yang ternyata manusia, maka orang itu harus mengikuti si master di belakangnya sambil memegang pundak. Setelah 15 menit selesai, orang yang tidak tertangkap dapat mengambil kembali uang $100-nya. Saat permainan dimulai, Fatty menghubungi Ceci lewat video call memberitahu bahwa adiknya ada bersamanya. Namun mendadak dia melihat ada seseorang di belakang Ceci. Ceci pun segera keluar dari ruangan itu. Sementara itu, lukisan dinding di lobi sekolah kembali ke Ceci yang sekarang sedang video call dengan Chasiu. Chasiu mendadak bilang kalau ada seseorang di belakang Ceci dan ternyata itu adalah salah satu temannya. Ceci yang kaget pun langsung mengomelinya. Singkat cerita, permainan pun selesai dengan Ceci sebagai pemenangnya. Saat Fatty memfoto Ceci dengan uang taruhannya, sekilas tampak seseorang di belakang Ceci. Namun karena hujan, mereka tidak bisa pulang dan akhirnya berkumpul di lobi sekolah. Tapi agar Paman Chan tidak marah, mereka menyogoknya dengan bir dan rokok. Sementara itu, Little Bo yang sedang berada di toilet, akhirnya mereka memutuskan bermain putaran kedua. Namun karena Little Bo sudah ngantuk, mereka pun membiarkannya tidur. Saat permainan dimulai, Chasiu masuk ke ruangan Paman Chen dan bersembunyi di sana. Namun dia tidak menyadari bahwa Paman Chen sudah meninggal. Sedangkan Ceci yang sedang bersama Princess tiba-tiba melihat ternyata itu Chasiu yang menakut-nakuti mereka. Tapi mereka tidak menyadari penampakan hantu anak kecil di belakang mereka. Sementara itu, Ted yang menjadi master berhasil menangkap satu temannya yang bersembunyi dalam sebuah ruangan. Namun saat mereka keluar dari ruangan itu, Fatty yang sedang bersembunyi mendengar suara-suara aneh. Tiba-tiba muncul seseorang di belakangnya. Fatty mengira itu temannya dan menyuruhnya pergi. Namun orang itu berkata kalau dia juga ingin jadi manusia kembali. Begitu Fatty berbalik, Fatty pun segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Ted yang sudah berhasil menangkap 3 orang, diam-diam diikuti oleh rombongan hantu anak kecil yang keluar dari lukisan di dinding tadi. Sementara itu, Little Bo yang sedang tidur sendirian di lobi dikelilingi oleh banyak sekali hantu. Dan begitu Ceci kembali ke lobi, Little Bo sudah tidak ada di sana. Ceci lalu mencari adiknya dan menemukan Little Bo di salah satu ruangan. Namun, begitu Ceci mendekat, cerita pun kembali ke Fatty dan Chasiu yang sedang mengobrol. Chasiu bertanya apakah Fatty tahu kalau dia sudah meninggal. Dan dia datang ke sana untuk mengingatkan Fatty bahwa ini sudah 7 hari pasca meninggalnya mereka. Dan mereka semua harus segera pergi ke neraka. Chasiu pun pergi dan begitu Fatty menatap kaca, ternyata mereka semua tewas dibunuh oleh para hantu di sekolah itu.
Cerita ketiga dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita penghibur bernama Jenny yang hidup sendirian di Hong Kong. Lalu tampak seorang pria kecil dengan payungnya yang berjalan sendirian, kemudian berpapasan dengan Jenny yang sengaja menabraknya. Jenny bilang kalau kakinya terkilir dan rumahnya hanya beberapa blok dari situ, sehingga pria kecil itu membantu mengantarkan Jenny pulang. Begitu sampai, Jenny langsung menggodanya dan memaksa membeli pelayanannya. Pria kecil itu menolak, lalu Jenny mengancam jika tak mau pun tetap harus membayarnya. Tapi ternyata uang di tas pria itu hilang. Jenny pun langsung berteriak kencang mengatakan kalau dia diperkosa. Seorang pria sangar langsung masuk dan memukuli pria kecil itu. Sementara di depan tempat itu, pemilik apartemen Jenny datang untuk menagih uang sewa. Begitu mereka masuk ke dalam, mereka dikagetkan dengan ceceran darah dan serpihan daging manusia. Dan lebih kaget lagi saat melihat Jenny yang sedang sekarat dimakan isi perutnya oleh pria kecil itu. Ternyata pria kecil itu adalah seorang siluman yang sudah 129 tahun tak membunuh manusia lagi. Namun dia menjadi ganas kembali akibat provokasi Jenny. Demikianlah akhir film Tales from the Dark Part 2 ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa bantu subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih.